Ketika Rebecca mengikis jarak di antara mereka, Rebecca terkejut sendiri merasakan bibir tebal Rama. Rama menatap Becca yang pucat, setelah menciumnya. Hanya sedetik, ia kaget dengan sentuhan itu dan kembali menciptakan jarak. "Tuan," ujar Becca. "Lagi, yang lama," kata Rama parau. Becca memejamkan matanya dan kembali mencium bibir itu. Becca tidak tahu cara berciuman. Di film, bagaimana caranya? Bergerak, tapi dari mana? Tubuh Rama sedikit kaku, merasakan bibir tipis itu terasa menggairahkan di atas bibirnya. Mungkin karena sudah lama Rama tidak melakukannya, jadi merasakan bibir tipis dan lembut milik Rebecca di bibirnya membuat sesuatu di bawah sana mengeruas. Becca tidak tahu cara berciuman. Becca mencium Rama membabi buta saja, ciumannya tidak berpengalaman. Rama sedikit terkekeh, padahal tontonannya sudah setingkat dewasa, ciuman saja tidak bisa. Suara kecupan terdengar. Lalu Becca merasakan tangan besar masuk ke kaos yang Becca gunakan, dan tubuh Becca seketika menegang saat tangan itu. Becca terkejut dan mendorong lelaki itu, membuat tautan bibir mereka terlepas. Rebecca masih berada di atas pangkuan Rama, lalu tangan Rama masih memeluk pinggang Rebecca. Dan kedua tangan Becca berpegangan pada pundak Rama karena tadi saat Becca mendorong dada Rama, Becca hampir terjatuh ke belakang. Tatapan mata Rama tiba-tiba menggelap, lalu Rama melepas kancing baju babysitter putranya itu. "Tuan," ujar Becca. "Kau berubah pikiran?" tanya Rama, suaranya berat. Becca menggeleng. Dan tiba-tiba tubuh Becca diangkat dan berjalan ke atas ranjang. "Kamu bukan P3R4 kan?" tanya Rama membuat Becca menutup rapat bibirnya. "Tuan tidak suka?" tanya Becca. Rama mengangguk, lelaki itu tidak ingin merusak Becca pertama kali. Becca menggeleng, membuat Rama nampak tidak senang mendengarnya. "Maka tel 4 nejuanglah di depan saya," katanya. Becca menggigit bibirnya dan patuh. "Demi 800 juta bek, daripada dengan aki-aki juga," pikirnya. "Tuan," suara Becca terdengar memohon. Apalagi suara bel pintu yang diketuk, dan ponsel Tuan Rama yang berdering, seakan menahan mereka tidak bermain lebih jauh. "Sepertinya kita tidak butuh makanan," kata Rama berbisik di tengkuk Becca. "Tuan," ujar Becca. Rama menyuruh Becca diam, dan mengangkat panggilan itu. "Iya ma." Suara Rama. "Ini Mbok, Tuan, Tuan ada di mana?" "Ibu ingin bertemu dengan Tuan," kata Mbok Sumi. "Keadaannya bagaimana?" tanya Rama. Ada jeda panjang, sebelum menjawab, "Kritis Tuan," katanya. Becca menutup bibirnya. Ndoro itu sering bercanda untuk mencari perhatian Tuan Rama, jadi alih-alih khawatir, Rama menghela napasnya berat. "Saya datang ke sana 30 menit lagi," kata Rama. "Anu Tuan, Nyonya sudah ada di rumah," katanya lagi. Rama menghela napasnya dan panggilan dimatikan begitu saja. Tatapan Rama masih membara, lalu dia bangkit dari atas tubuh Becca. "Kita lanjut malam ini, dan kamu ikut saya ke rumah," kata Rama memakai celananya. "Iya Tuan," kata Becca, lalu lari ke kamar mandi. Tentang Rama, Becca kira lelaki itu lelaki yang sopan dan tidak suka perempuan. Terlihat bagaimana sehari-harinya bersama Becca saat masih bekerja dahulu, lelaki itu hanya suka bekerja. Sampai di rumah saja, jika tidak bermain dengan Raka, dia akan terlihat bekerja, entah itu di ruang tamu sambil menikmati kopi, ataukah di ruang kerjanya. Ia bekerja seharian dan sendirian. Becca tidak tahu lelaki itu sangat jago. "Tunggu, apa yang kamu pikirkan, Becca?" Cepat atau saya dobrak pintunya," kata Tuan Rama. "Iya Tuan," kata Rebecca dan buru-buru merapikan dirinya. Becca juga memakai lip tint saja di bibirnya yang bengkak karena ciuman Tuan Rama. Becca keluar dari kamar mandi dan seketika bersitatap dengan Rama. "Ayo," kata Rama memutuskan kontak mata dengan Becca, dan berlalu. "Kita ke rumah ibu saya."
Jika mereka tanya kenapa kamu dengan saya lagi, bilang saja saya bukannya memecatmu, saya hanya memberikanmu libur, kata Rama membuat Beka menganggukkan kepalanya. Tapi sepertinya Tuan, mereka sudah tahu saya dipecat, ujar Beka. Saya kembali mempekerjakanmu karena Raka tidak mau babysitter yang lain, kata Rama. Baik Tuan, kata Beka. Rumah keluarga Tuan Rama sangat besar, dan dari gayanya saja lebih ke tradisional. Keluarga Tuan Rama itu mungkin ada kaitannya dengan keraton Jawa, tapi entahlah, soalnya Tuan Rama tidak memakai gelar kebangsawanan. Hanya rumah mereka saja, yang perpaduan klasik dan modern. Sekedar info juga, ibu Tuan Rama itu merupakan istri kedua, mungkin saja ayah Tuan Rama yang punya darah biru dan diteruskan pada keturunannya dari istri pertama. Nyonya bahkan sampai senang dipanggil Doro, karena Nyonya tidak dipanggil seperti itu di lingkungan suaminya. Lagi-lagi memikirkan keluarga Tuan Rama akan sangat panjang, tapi mau bagaimanapun Tuan Rama itu anak Tuan besar yang paling dibanggakannya. Karena Tuan Rama seorang pengusaha sukses yang memulai karirnya dari nol. Olehnya, orang tuanya sangat bangga. Putra saya kemungkinan ada di kamarnya, kamu temui Raka saja, kata Nyonya membuat Beka menganggukkan kepalanya. Siap Tuan, ujar Beka. Jadi saat mobil masuk ke pekarangan rumah besar itu, Tuan keluar dan menyerahkan kuncinya pada satpam. Beka juga ikut keluar setelah itu, Beka langsung ke ruangan temannya sesama babu. Balik lagi lo Bek, kata Rahel membuat Beka menghela napasnya. Iya dong, Tuan Raka tidak bisa jauh-jauh sama babysitternya yang seksi ini, kata Beka percaya diri. Rahel mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya sih, dari kecil dia sama lo. Tapi ngomong-ngomong ya Bek, Tuan Rama bakal dijodohin lagi, kata Rahel. Hah? Tanya Beka. Iya, jodohnya udah ada. Kata Nyonya, mau tidak mau Tuan harus menikah gitu, karena sudah lama juga kan Tuan single, sudah 38 juga kan umurnya, katanya membuat Beka menghela napasnya. Tapi kita tidak tahu juga Cel, lagi pula kan Tuan Rama beda dari saudaranya yang lain. Namanya juga bukan Raden, Tuan juga punya perusahaan sendiri, jadi besar kemungkinan dia akan menolak perjodohan, ujar Beka. Yang aku dengar ya, ceweknya itu anaknya Tuan Raden Mas Suwardi, Ajeng Padma Rahayu, kata Rahel. Aduh, non Ajeng Ayu itu ya, kata Julia tampak merasa aneh. Memang kenapa dengan non Ajeng, Mbak? Tanya Beka. Yang cantik itu kan? Yang dulu selalu datang kemari, temannya Tuan Narendra dan teman dari Nyonya Diandra juga, ujar Julia. Non Ajeng itu wanita 26 tahun, banyak laki-laki yang suka dengannya, yang melamarnya juga banyak. Kok bisa tiba-tiba mau sama Tuan yang seorang duda, meskipun gak sembarang duda ya, tetap aja. Pasti itu permintaan Non Ajeng sendiri. Dan kalau Tuan Rama menolak Nona Ajeng, bisa dipastikan Non Ajeng akan sangat sakit hati, dan dua keluarga ini akan bersitegang. Jadi pasti tidak ada alasan Tuan Rama menolaknya, jelas Julia. Tiba-tiba datang seorang pelayan dan duduk di samping mereka. Sepertinya akan ada pesta besar lagi deh di rumah ini, kita juga akan sangat sibuk, kata Melinda dengan hembusan napas beratnya. Kenapa Mel, memangnya? Tanya Rahel. Di dalam sedang bahas pertunangan, kata Melinda. Pertunangan Tuan Rama, tanya Rahel. Ya siapa lagi, kata Melinda. Yang mau libur, libur aja dulu deh, nanti kalau ada acara gak boleh libur lagi atau nanti sama Nyonya kalian diganti sama pembantu baru, ujar Melinda. Duh ngerinya, kata Rahel lalu menatap Beka. Untung ya jadi kamu Bek, jagain Tuan muda aja, kata Rahel. Beka bergumam. Sebenarnya Beka lagi berpikir bagaimana dengan perjanjian kontrak mereka jika Tuan benar menerima pertunangan itu. Beka bingung, di sisi lain ia takut perjanjiannya dibatalkan, namun jika diteruskan, bukankah itu termasuk perselingkuhan? Beka bingung sekali.
Tuhan, sebenarnya di mana? Kenapa tidak membantu Beka berpikir sih? Ah, Beka bingung sekali. Ajeng Padmarahayu itu wanita yang sangat cantik dan berpendidikan. Usianya sudah 26 sehingga harus baginya untuk menikah. Dalam keluarganya, wanita 26 itu sudah terhitung terlambat dalam menikah, sehingga ia harus menikah. Ketika romonya bertanya pada Ajeng mau menikah dengan siapa, satu lelaki yang ada di pikirannya hanyalah Rama. Romo pun sudah membicarakan masalah ini, sehingga saat mereka datang secara khusus membicarakan masalah pertunangan, mereka sudah memperhitungkan bahwa Rama sudah pasti tidak akan menolak. Dan benar saja, lelaki itu tidak menolak Ajeng. Lelaki itu menerima pertunangan itu. Ajeng yang tentunya adalah wanita yang orang tua Rama sukai, dari keluarga yang jelas asal-usulnya dan juga berpendidikan. Seperti biasa, meskipun tidak saling suka, tetap harus meneruskan hidup. "Mas, kenapa menerima pertunangan itu?" tanya Ajeng dengan suaranya yang lembut. Banyak orang bilang bahwa kelembutan Ajeng dan kepintarannya sudah seperti Raden Ajeng Kartini. Dia menantu idaman, banyak yang ingin mempersuntingnya, tapi ia lebih memilih duda satu anak, ya meskipun tampan dan kaya raya, tapi kan tetap saja membuat mereka yang masih single merasa kalah saing. "Apa saya harus menolak?" tanya Rama. "Bukan, maksudnya saya, kenapa Anda menerima perjodohan ini?" tanya Ajeng. "Kau bisa menolak perjodohan ini," kata Rama membuat Ajeng diam. Ajeng tidak mau pernikahannya dibatalkan. Lalu lelaki itu kemudian melihat Rebeka yang menggendong Raka turun tangga. Rama berdecak dan meninggalkan Ajeng sendirian. Ajeng tampak kaget, apalagi saat melihat Rama meninggalkannya dan malah mendekat pada seorang wanita. Katanya itu babysitter putranya Rama, tapi tatapan Rama sedikit berbeda dengan tatapannya pada wanita lain. Ajeng tidak berhenti memperhatikan Rama yang nampak terlihat terbuka ketika berhadapan dengan babysitter itu. Mereka terlihat seperti suami istri. Ajeng menatapnya tajam, terlihat sedikit cemburu. Sedangkan di sana, Rama mengambil Raka dari gendongan Beka. "Nanti putra saya jatuh," kata Rama. "Sama saya aman tuan," kata Beka berusaha terlihat biasa saja. Rama menatap Beka, membuat Beka menundukkan kepalanya. "Simen apa?" tanya Rama menatap Beka lekat. "Iya tuan, tidak aman. Tolong jangan terlalu dekat-dekat, nanti Ndoro Ajeng cemburu," ujar Beka. Rama menatap Beka lekat. "Perbaiki panggilanmu, dan juga tidak mungkin dia cemburu sama kamu. Dia juga pilih-pilih siapa yang harus dicemburui," kata Rama dan berjalan lebih dahulu, meninggalkan Beka di belakangnya. Kata-kata Tuan Rama seperti menyepelekan diri Beka, bahwa kedekatan mereka tidak seharusnya membuat Nona Ajeng cemburu. Beka merasa disepelekan. "Sini Tuan, Raden biar sama saya saja," kata Beka saat berada di lantai bawah. Rama mengerutkan keningnya, tatapannya begitu mengintimidasi Beka. Sehingga Beka mundur. "Ya udah sama tuan saja, saya mau ke belakang dulu mengambil makanan untuk Raden," kata Beka dan pergi ke belakang begitu saja. Rama menatap kepergian Beka, wanita itu tampak aneh, tidak seperti biasanya. Rama kemudian menatap Raka yang menatapnya. Raka tersenyum dan memeluk ayahnya. "Dan sayang ayah, sayang Bek juga," katanya. Rama menatap putranya. "Putra ayah, lebih sayang ayah atau dia?" tanya Rama. Raka berpikir untuk hal semudah itu. Seharusnya Raka menjawabnya dengan cepat, tapi Raka malah berpikir keras, lalu Raka bersuara. "Dan sayang ayah, tapi sayang Bek juga," katanya lagi. Sebagai seorang ayah, Rama merasa disaingi, tapi memang putranya ini sudah 2 tahunan lebih dekat dengan Beka, maka Rama juga tidak bisa memaksa. Jika memang tingkat kesayangan Raka pada Beka sama dengan Rama, ya sudah, ini jadi karma untuk Rama karena sering meninggalkan putranya. "Ayah, panggil Raka." Rama menoleh.
Iya nak, jawabnya. Ayah, Bek nggak akan pergi lagi kan? Tanya Raka membuat Rama menganggukkan kepalanya. Asik, katanya bahagia dan memeluk ayahnya erat. Ajeng yang melihat anak dan ayah itu tersenyum tipis. Rama tampak sekali aura hot daddy-nya. Auranya menguar-uar auran. Bahkan sebelum menikah dengan Mbak Diandra, Rama sudah semenarik itu. Bukankah Mbak Diandra terlalu baik, meninggalkan Rama untuk dirinya? Mbak Diandra pasti tahu Ajeng hampir tidak akan menikah karena tidak ada laki-laki yang bisa menarik perhatiannya. Tapi saat tahu Rama sekarang duda, ia menjadi ingin menggantikan Mbak Diandra. Ia janji akan menjadi sebaik-baiknya istri untuk Rama dan ibu untuk Raka. Ram, kamu serius mau pulang? Tanya Sarah, Mama Rama, menatap putranya. Mama juga sudah sembuh, kata Rama. Siapa yang bilang Mama sudah sembuh? Mama baru keluar dari rumah sakit hari ini loh, Ram, ujar Sarah. Mah, kata Rama. Lagian di rumah kamu ngapain? Mending di sini saja temani Mama, kata Sarah bertingkah dramatis. Rama melewati mamanya dan mendekat pada Tuan Bagaskara. Pamit Romo, katanya. Sayang, jangan dikasih izin, kamu di sini saja. Lagi pula minggu depan kamu akan bertunangan loh, Ram, ujar Sarah. Seperti biasa Mama saja yang urus, kata Rama membuat Sarah menghela napasnya. Sarah kemudian mendekat pada Raka. Adek tinggal sama Nenek Yok, kata Sarah merayu, tapi Raka menggeleng. Anak 4 tahun itu juga tidak mau tinggal di rumah neneknya. Lalu Sarah melihat Beka. Saya kira kamu sudah dipecat. Tanya Sarah. Beka kemudian tersenyum. Sebenarnya saya hanya dikasih cuti Ndoro, Tuan Rama tidak bilang-bilang, saya kiranya dipecat hehehe, ujar Beka. Sarah menghela napasnya dan mengeluarkan ponselnya. Simpan nomor kamu, kata Sarah membuat Beka menoleh. Gimana Ndoro? Tanya Beka. Saya pikir kamu sudah dipecat, jadi nomor kamu sudah saya hapus, kata Sarah. Beka hanya bisa tersenyum lebar. Ndoro Sarah memang tidak bersalah, memang apa gunanya majikan menyimpan nomor mantan babysitter cucunya. Beka mengetik nomor ponselnya dan mengembalikan ponsel mewah itu kepada pemiliknya. Nanti kamu kabari saya lagi tentang cucu saya, pinta Sarah. Siap Ndoro, jawab Beka. Itu juga Beka, makanan. Nanti sampai di rumah, kamu langsung masukkan di kulkas, besok pagi kamu panasi untuk putra dan cucu saya sarapan, pinta Nyonya Sarah lagi. Siap Ndoro, ujar Beka. Bagus, kata Nyonya Sarah tampak senang dengan Beka yang patuh. Nyonya Sarah juga tidak ada kekhawatiran pada Beka, ini karena Beka selama bekerja tidak aneh-aneh. Tapi Nyonya tidak tahu, bahwa Beka sudah hampir N4 dengan putra kesayangannya. Entah apa yang akan terjadi jika Ndoro tahu hal ini. Ndoro pasti akan menasihati Beka. Tidak, sudah pasti ia akan dipecat dan dicap babysitter tidak tahu diri. Beka jadi berpikir, kemana Beka bawa kontraknya. Ia tidak tahu bagaimana masa depan kontraknya, mengetahui Tuan Rama sudah menerima perjodohan. Beka hanya butuh uang kan? Atau Beka tolak aja? Ayo, suara Rama membuat Beka menoleh. Iya Tuan, Ndoro saya pamit, kata Beka membuat wanita paruh baya itu menganggukkan kepalanya. Beka mengikuti langkah Tuan Rama. Dan, ayo masuk ke dalam mobil, kata Beka membuat Raka menganggukkan kepalanya. Anak 4 tahun itu tampak sangat mengantuk. Kalian duduk di depan saja, kata Rama. Ram, tampak Nyonya Sarah menolak usulan itu. Di mana-mana namanya pembantu duduk di belakang, lagi pula kasihan kalau Raka harus dipangku di depan. Tapi Rama hanya mengangkat tangan. Bye Mam, seru Rama dan naik ke dalam mobil jeepnya. Beka mengikuti Rama duduk di depan. Kamu keberatan duduk di depan? Tanya Rama. Beka menatap Raka yang memeluk Beka erat. Aden mau duduk di belakang? Tanya Beka.
Raka menggeleng dan tidur memeluk babysitternya itu erat. Beka menoleh pada Rama dan menggeleng juga. Tatapan Rama sangat tajam menatap Beka. Tidak keberatan kan? Tanyanya dengan suaranya yang parau. Tidak tuan, jelas Beka. Rama menganggukkan kepalanya. Rama diam, jadi Beka juga diam, dan membalas pelukan anak majikannya itu. Sampai di rumah, hari sudah sangat gelap. Rama menghela napasnya berat, sebelum turun. Jangan kemana-mana, kata Rama ketika Beka akan membuka pintu. Beka bingung. Lalu Rama membuka pintu, dan mengambil putranya. Kamu ambil barang, kata Rama membuat Beka menganggukkan kepalanya. Siap tuan, kata Beka dan turun dari mobil, lalu Beka membuka pintu penumpang dan mengambil barang-barang di sana lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Saat Tuan Rama membawa Raka ke kamarnya, Beka membawa barang-barang itu ke dapur dan menyusun makanannya di dalam kulkas. Di sana juga ada buah-buahan. Beka memasukkannya ke dalam keranjang, dan sisanya Beka menyimpannya di kulkas. Beka melihat jeli milik Raka. Karena Beka butuh manis-manis, jadi Beka mengambil satu dan memakannya. Lagi pula yang membelikan Raka kan Beka, jadi Beka bisa mengambil kapan saja. Hanya saja saat Beka akan berdiri dan akan kembali ke kamarnya, naas Beka hampir terjatuh ke belakang ketika melihat Rama di sana di ambang pintu dapur menatapnya tajam. Tuh tuan, ujar Beka. Lagi apa? Tanya Rama sok akrab pada Beka. Beka merasa terintimidasi. Beka masih mengunyah jeli dan menelannya. Apa yang kamu makan? Tanya Rama mendekat. Beka diam. Tidak mau berbagi Beka. Tanya Rama. Beka membuka suara, lalu menoleh ke belakang. Tunggu tuan, saya ambilkan, kata Beka dan mengambil 2 jeli. Lalu menutup kulkas dan berdiri, sayangnya Rama berdiri sangat dekat dengan Beka. Membuat Beka akan mundur tapi Rama menahan pinggang Beka. Mundur lagi, kita lanjutkan adegan tadi di sini, kata Rama membuat Beka diam. Beka memberikan jeli itu pada Rama. Rama mengambil rasa durian, dan membukanya. Suka durian? Tanya Rama. Beka yang ditanyai pun akhirnya mengangguk. Suka tuan, jawab Beka dan terkejut ketika Rama memasukkan jeli itu ke mulutnya. Tuan maksudnya ujar Beka. Rama tanpa aba-aba langsung mencium bibir Beka, memwagut bibir itu bergairah. Rama melumwat bibir Beka sekejap dan melepas tautan bibir mereka. Manis, kata Rama dan tersenyum tipis. Tidur di kamar saya, suara Rama begitu tegas. Saya tunggu, jangan lupa gunakan pakaian seksi yang kamu miliki, kata Rama akan berlalu. Namun Beka menahan tangan Rama. Tapi tuan, bukannya tuan mau bertunangan? Tanya Beka. Rama menatap Beka. Apa itu mengganggumu? Tanya Rama. Beka menundukkan kepalanya. Hembusan napas Rama terdengar. Kau mau kontrak ini dibatalkan? Tanya Rama. Beka menggelengkan kepalanya. Saya tunggu di kamar saya, kata Rama tanpa bantahan. Beka, ini bukan tentang kemanusiaan. Lagi pula orang bertunangan juga bisa saja tidak sampai ke pernikahan. Bisa saja kontrak itu selesai saat Tuan Rama menikah dengan Nona Ajeng, kan? Sehingga tidak ada yang perlu dipikirkan terlalu mendalam. Yang penting kamu dapat uangnya. 800 juta Beka, hanya perlu tidur dengan Tuan Rama, daripada dinikahkan dengan lelaki tua seperti Tuan Takur. Beka menghela napasnya berat dan berlalu ke kamarnya. Beka mencari baju paling seksi. Tapi Beka, apa ada baju seksi yang kamu miliki? Ada, atau tidak ada ya? Rebeka harus mencarinya sebelum ke kamar Tuan Rama. Dan memikirkan Rama yang sudah menunggunya, membuat Beka merasa gatal di area bawahnya. Duh, Beka merinding membayangkannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya,
dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.